Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryoki Sapri Wanumba dengan NPM G1D 022066. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan praktikum modul 1, yakni tentang teknik pengukuran DC, jembatan, Weston, dan potensiometer. Pada percobaan pertama ini dapat dilihat tegangan 12 volt dan kita menggunakan alat ukur voltmeter. Di sini rangkaiannya terhubung seri. Dengan tegangan 12 volt, maka hasil dari alat ukur voltmeter itu 12 volt. Dapat kita lakukan run dulu. Dapat dilihat hasil pada alat ukur voltmeter itu 12 volt. Karena sumber tegangan itu 12 volt. Baiklah, kita lanjut pada rangkaian cobaan kedua. Pada rangkaian percobaan kedua yang berjudul penggunaan ampermeter dan voltmeter. Nah, di sini untuk penggunaan voltmeter itu alat voltmeternya dihubungkan secara paralel terhadap beban, sedangkan ampermeter itu alatnya dihubungkan seri terhadap beban. Kenapa? Untuk yang voltmeter itu dihubungkan secara paralel dikarenakan pada rangkaian paralel jumlah tegangan itu sama. Sedangkan pada ampermeter itu dihubungkan seri karena pada rangkaian seri jumlah arus yang terukur itu sama. Dapat dilihat pada rangkaian paralel yaitu sumber tegangannya 12 volt dan di ukuran voltmeternya itu 12 volt. Pada rangkaian seri sumber tegangannya itu 12 volt dan tahanannya itu 1000 ohm. Kita run dulu pada rangkaian paralel. Dapat dilihat pada rangkaian paralel hasil dari sumber tegangan 12 volt dan pengukuran voltmeternya itu 12 volt. Karena R1 itu tidak mempengaruhi tegangan. Dan kita lanjut pada rangkaian seri dengan sumber tegangan 12 volt dan R2-nya itu 1000 ohm. Hasil pengukuran ampermeternya itu 0,012 karena tegangan dibagi dengan hambatan itu 12 volt dibagi dengan 1000 ohm dan mendapatkan hasil 0,012. Baiklah, kita lanjut dengan rangkaian percobaan 3. Rangkaian percobaan ketiga ini bisa disebut sebagai rangkaian jembatan Weston, di mana apabila jumlah hambatan pada R1 dan R2 itu setara dengan potensiometer atau R3, maka arus yang terukur pada ampermeter itu bernilai 0. Apabila tidak sama, maka sudut pada potensiometer atau pada F3 itu diatur sedemikian rupa sampai arus yang terukur pada ampermeter itu bernilai 0. Dapat kita lihat pada potensiometer itu pada sudut 40%, pada sudut 40 derajat. Kita run terlebih dahulu. Pada sudut 40 derajat, yaitu nilai pada ampermeter itu 0,014. Kita sesuaikan sampai mendapatkan hasil 0 dan kita naikkan terlebih dahulu ke 50. Oke, dapat dilihat pada 50 derajat hasil nilai dari yang tertera pada ampermeter itu 7,059 mili. Oke, kita naikkan lagi sudutnya sampai mendapatkan hasil 0. Dapat dilihat pada sudut 60 derajat itu mendapatkan hasil 0. Oke, selanjutnya itu pada rangkaian keempat
yang berjudul potentiometer sebagai voltage divider atau pembagi tegangan tanpa beban. Di sini pada rangkaian keempat itu menggunakan XMM1 atau ampermeter dan juga XMM2 atau voltmeter dengan tegangan sumber sebesar 12 volt. Nah, di sini ampermeter digunakan untuk mengukur arus yang melewati potentiometer dan voltmeter pada XM2 itu menghitung tegangan pada potentiometer. Sedangkan pada voltmeter yang di samping sumber itu digunakan untuk mengukur tegangan keluaran atau jumlah tegangan pada seluruh rangkaian. Di sini pada XM1 ampermeter terukur pada XM1 terukur arus sebesar 12 mili ampere dan tegangannya terukur sebesar 6 volt. Itu dikarenakan sudut besar. Sudut pada potentiometer itu sebesar 50 derajat. Apabila kita naikkan sudutnya, maka jumlah tegangan yang terukur pada XM2 itu sebesar 3,6 volt. Sedangkan kalau kita turunkan sudutnya, maka besar tegangan yang terukur itu sebesar 8,4 volt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut pada potentiometer itu mempengaruhi tegangan yang terukur. Semakin besar sudut, maka tegangan yang terukur akan semakin mengecil. Sedangkan semakin kecil sudut, maka tegangan yang terukur akan semakin besar. Baiklah, kita lanjutkan pada rangkaian yang kelima, yaitu percobaan yang berjudul potentiometer sebagai voltage divider atau pembagi tegangan dengan beban. Nah, di sini kami menggunakan XMM1 atau ampermeter dan juga XMM2 sebagai voltmeter. Selanjutnya ada XMM3 atau ampermeter. Nah, perbedaan XMM1 dan M3 itu XMM1 itu untuk mengukur arus yang melewati beban atau R1 sebesar 100 ohm. Sedangkan oke, kita tambahkan dulu, ada yang kurang sedikit untuk bagian XMM4-nya. Yang mana pada XM4 ini terhubung paralel. Oke, saya lanjutkan. Perbedaan yang saya amati pada XMM1 dan XMM3 itu untuk XMM1 mengukur arus yang melewati beban atau R1 sebesar 100 ohm. Sedangkan untuk XMM3 itu untuk mengukur arus yang melewati potentiometer. Sedangkan untuk yang XMM4 atau voltmeter, perbedaannya dengan XMM2, untuk yang XMM4 voltmeter itu mengukur jumlah tegangan pada rangkaian atau tegangan yang dikeluarkan oleh sumber. Sedangkan untuk yang XMM2 itu untuk mengukur tegangan pada R1 dan potentiometer. Selanjutnya, setelah di-run, itu arus yang terukur pada XMM1 atau ampermeter itu sebesar 17,143 mA dan tegangan yang terukur pada XMM2 itu sebesar 1,714 volt dengan besar sudut
pada potensiometer sebesar 50 derajat. Apabila sudutnya kita naikkan, itu tegangan yang terukur sebesar 1,161 volt. Sedangkan yang kita turunkan itu sebesar 2,71 volt. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin besar sudut, maka akan semakin kecil pula tegangan yang terukur. Yang seperti pada rangkaian keempat. Tetapi perbedaan pada rangkaian kelima dan keempat itu pada rangkaian kelima itu menggunakan beban, sehingga tegangan yang terukur pada saat rangkaian kelima itu kecil dibandingkan pada rangkaian keempat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.